الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا Waktu itu kan yang الكتاب mengislamkan saya ya, إلا Siti من Hajar. بعد Bagaimana ما ceritanya Siti Hajar bisa mengenal pesantren An-Naba ini? Siapa waktu itu yang bawa? Waktu itu ceritanya saya kan sudah berpisah dari suami. Iya. Jadi saya bilang saya ingin masuk Islam. Subhanallah. Kalau kamu masih mau bersanding dengan saya, Iya. maka kamu juga harus masuk Islam karena yang saya tahu dalam Islam itu tidak boleh beda agama. Betul. Jadi akan disebut zina ya kan, Iya. saya bilang begitu. Terus kata dia, saya tidak mau. Saya mau tetap di agamamu. Oke, tidak masalah. Kamu di Islam tapi saya di agama saya. Saya bilang tidak. Tidak ada. Saya tidak mau seperti itu. Ya Betul. kemudian saya berpisah, Ustadz, berpisah saya Karena iman ya? karena iman. Subhanallah. Berpisah karena iman. Kemudian saya merantau, Ustadz. Saya pulang ke rumah orang tua. Kemudian saya ada seorang teman saya yang saya bilang tadi di komunitas saya itu, Ustadz. Dia mengarahkan kepada saya. Dia bilang kayak gini, kamu jangan terlalu berlama-lama tidak mengejar hidayah tersebut. Iya. Jika tidak maka hidayah itu akan hilang. Cabut kembali. Akan Allah cabut. Selagi kamu masih merasakan hidayahnya, maka kamu harus mengambil hidayah itu. Nah, kemudian saya berpikir, Ustadz, oh iya. Ya udah, akhirnya dia bilang, gitu ya? kesempatan. Akhirnya dia bilang, ya udah kamu ke Jakarta. Saya akan kenalkan dengan guru saya, guru ngaji saya. Insya Allah nanti dia mau membantu persyahadatan kamu, seperti itu kan. Iya. Ya, singkat cerita tidak jadi bersama gurunya karena ada halangan kan, Ustadz. Iya. Nah, searchinglah dia di internet. Dia bilang, saya bingung, saya mau naruh kamu di mana karena keadaan ekonomi saya juga tidak bisa mencukupi kamu, menghidupi kamu seperti itu. Sebaiknya kamu harus ke pesantren. Dia searching di Google dan dia menemukan An-Naba. Dia memberitahukan ke saya, Ustadz. Subhanallah, ya. Nah, akhirnya saya mencari tahu tentang An-Naba ini dan dari Google. Dari Google. Kemudian gurunya tersebut kebetulan kenal sama Ustadz. Kenal sama saya? Yang dulu datang. Kalau nggak salah santri di sini ya, Ustadz ya. Iya. Kemudian mungkin saya sudah agak lupa itu. Iya, pokoknya seperti itu. Akhirnya saya datang kemari sampai di sini dan saya merasakan luar biasa. Langsung tenang. Iya. Waktu itu saya masih ingat Siti Hajar datang ke sini masih berpakaian luar biasa ya. Kayaknya nggak salah waktu itu bahannya kurang ya. Iya Ustadz. Tapi alhamdulillah setelah kita syahadatkan Siti Hajar sekarang sudah penampilannya Masya Allah, jilbabnya udah syar'i. Dan keluarga setelah masuk Islam ini gimana respon dari orang tua, saudara-saudara? Orang tua marah, Ustadz. Marah ya? Iya, kebetulan waktu itu setelah orang tua mengetahui ayah saya jatuh sakit. Alhamdulillah. Dan sekarang Siti Hajar sudah lancar belum baca Quran? Alhamdulillah. Coba ngaji dulu dikit ya, biar pemirsa dengarkan bagaimana Siti Hajar ngaji, hafalannya apa yang sudah hafal, enggak usah pakai Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi indah sekali perjalanan hidup Siti Hajar ini. Sudah mengalami 3 agama, akhirnya hatinya berlabuh di dalam agama Islam. Ini luar biasa. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, kita membuka dialog interaktif melalui saluran handphone di nomor 0812 996 3993 ya, atau bisa lewat teks. Silakan yang ingin bertanya kepada kami di sela-sela kami berbincang-bincang dengan santriwati kami. Silakan kalau ada pemirsa yang ingin berhubungan langsung dengan kami di studio An-Naba TV. Nah, sekarang kasih kesempatan dulu kepada Felisa. Felisa ini dari Manado ya. Boleh diperkenalkan dulu nama lengkapnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felisa Nai. Felisa Nai. Iya. 9 maksudnya? Enggak. Iya, terus?
Asal dari Manado ya? Asal dari Manado. Iya. Boleh diceritakan bagaimana awal mula tertarik kepada Islam ini? Awalnya sih tertarik dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji gitu kan. Di mana itu? Itu waktu itu di Batam. Sedang di Batam, Iya. kerja. Waktu itu Felisa kerja di Batam? Iya kerja. Iya, terus? Terus bertanya lah kan saya ke dia gitu, soalnya dia sering cerita masalah hidup dia gitu ke aku, jadi agak tahu lah. Aku nanya, Kak, kok kakak kayak tenang gitu, kayak nggak ada beban gitu. Terus dia bilang, aku kan punya Allah gitu. Subhanallah. Aku punya Allah, jadi setiap ada kayak masalah gitu, langsung ngadu. larinya ke itu, ngadu doa ke Allah. gitu, Iya. ngaji, doa gitu. Terus apa langsung dijawab nggak gitu? Iya. Dia bilang nggak langsung dijawab, tapi setidaknya menenangkan. Subhanallah. Itu terus aku sering suka bilang, Kak ngaji lah gitu, ngaji atau enggak sholat lah Kak gitu. Terus pernah kan dia bilang, belum waktunya sholat kok udah disuruh sholat gitu. Oh begitu. Aku iya. pengen lihat kakak sholat gitu. Terus Masya Allah. aku nanya, Kak emangnya kalau di agama Islam itu sholatnya ada waktu-waktunya gitu? Iya, 5 waktu katanya. Iya. Gitu. Masya Allah. Maulah aku belajar. Gitu dia bilang, kalau kamu mau belajar sholat harus masuk Islam dulu gitu. Kalau kamu mau belajar ngaji harus belajarnya dari awal, nggak langsung baca tahu gitu kan. Iya. Gitu, harus dari huruf hijaiyah dulu. Apalagi gitu. bahasa Arab ya kan. Iya. Itu terus sering ikut-ngikut dia. Terus pernah lebaran nih, masih agama Kristen. Iya. Lebaran, aku bilang sama dia, Kak lebaran bareng ya gitu. Aku pengen sholat id bareng kakak. Masya mau Allah. kamu? Iya mau gitu. Ya udah. Padahal belum muslim kan? Iya belum. Mau jadi aku. waktu diajak ke lapangan apa masjid? Iya beli dulu kata dia. Emang kamu udah punya mukena, udah punya baju lebaran? Aku bilang, ayolah kita beli gitu kan. Iya. Ya udah aku beli mukena, beli sajadah, beli baju gitu. Aku ikut sama dia. Aku waktu itu kan nggak tahu nih. Iya. Aku nanya kayak gimana, kata dia ikut-ikut aja dulu. Ya udah aku ikut. Aku ikut sholat id gitu. Pas pulang kayak berasa kok kayak seneng gitu, nyaman gitu. Padahal agamanya masih agama Kristen. Itu udah pakai jilbab. Udah pakai jilbab. Jilbab itu, Masya ya, jadi Allah. aku coba-coba jilbabnya kan, pinjam gitu. Iya. Gitu. Terus aku bilang kok kayak bagus ya gitu kalau kita pakai jilbab. Tambah cantik kelihatan ya. Sudah dasarnya cantik, tambah cantik pula lagi ya. Kok kelihatan bagus gitu pakai jilbab gitu. Alhamdulillah. Terus udah waktu itu di Batam belum masuk Islam kan. Iya. Pas nanti ke Merauke, iya. di situlah baru. Di Papua. Iya di. Kenapa harus milih di Merauke waktu itu? Karena waktu di Batam tante Kristen kan. Iya, takut. Iya takut mau bilang. Kalau di Merauke ada siapa rupanya? Ada adik. Ada adik kandung. Iya adik kandung. Oh, sudah nikah? Udah. Agamanya? Agama Muslim. Udah masuk Islam juga? Udah. Lebih dulu dia dari Iya, lebih Felisa? dulu dia. Oh, subhanallah. Jadi, akhirnya disadatkan di sana. Iya, aku bilang kan, tapi sempat masuk gereja sekali kan. Iya. Aku bilang gini sama dia, kok aku masuk gereja biasa-biasa aja ya rasanya gitu. Iya. Terus dia bilang, ih kok gitu. Jadi aku bilang, aku pengen masuk Islam, agama Islam gini. Jawaban dia sih, hidup itu kan pilihan. Kalau kamu udah pilih mau masuk Islam ya kamu harus bertanggung jawab dengan agamamu gitu. Ya udah silakan gitu. Langsung lah. Disahadatkan di sana. Terus bisa kenal An-Naba ini dari mana waktu itu? Waktu itu searching di Google sih. Sama ada di Google. Iya. Jadi inilah hebatnya Syekh Google ini ya. Syekh Google ini banyak kali tahunya ya. Banyak kali memang santriwati kami ini banyak dapat informasi dari Syekh Google itu ya. Masya Allah. Ya terus? Udah syahadat di sana, habis itu berangkat ke Jakarta, searching dulu kan, di sini baru datang ke sini. Iya, Masya Allah. Terus gimana rasanya setelah di An-Naba ini? Enak, nyaman, bener tenang? Sih apa kata temanku tuh, katanya kalau kita ada apa-apa gitu, kita tuh ada tempat mengadu gitu, kita bisa sholat gitu. Memang doa tuh mustajab. Ya. Terus nggak setidaknya lah. Ya setidaknya bikin hati kita tuh tenang gitu. Terus kalau pas udah di sini tuh kayak punya tujuan hidup gitu. Subhanallah. Dulu tujuan hidupnya dunia aja nggak jelas ya. Iya, tujuan hidupnya dunia aja. Sekarang udah terarah ya. Iya.
Alhamdulillah, nih face-nya udah kelihatan cahayanya, Masya Allah. Apalagi kalau bicara doa Lisa ya. Bicara doa, kalian kan mu'allafah ini digugurkan dosanya yang lalu oleh Allah. Karena Nabi katakan, Al-Islamu yahdimu makana qablah. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Jadi kalian sudah syahadat itu, insya Allah dosa kamu yang lalu itu dihapus sama Allah jika benar-benar yakin Islam itu agama yang benar dan mempraktekkan ajaran-ajaran Islam itu. Nah saat itu kalau kalian berdoa kepada Allah, itu pasti mustajab doanya. Karena Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.